Nah, bagaimana dengan teori family system? Menurut teori sistem keluarga, perubahan adalah proses yang sulit bagi individu maupun keluarga. Jika individu tersebut berhasil tumbuh ke arah yang baru, terkadang anggota keluarga lainnya akan berusaha untuk membawa individu tersebut kembali ke dalam keluarga. Sistem keluarga yang seimbang cenderung lebih terbuka untuk berubah dan lebih mendukung kemandirian anggota keluarga. Sebaliknya, beberapa jenis sistem keluarga yang tidak seimbang, terutama jenis yang terikat secara kaku, tahan terhadap perubahan dan membatasi kemandirian anggota keluarga. Nah, bagaimana dengan framework feminis? Di sini terkait dengan peran gender pria dan wanita itu sudah dibatasi. Secara tradisional telah banyak divisi. Pendukung model feminis ini lebih fokus pada kontribusi yang telah diberikan wanita kepada masyarakat. Fokus feminis lebih pada komitmen untuk mengubah kondisi perempuan. Baik, nah sekarang kita lihat bagaimana dengan power di dalam keluarga. Nah, ini adalah dibahas sebagai suatu kemampuan potensial atau aktual dari seorang individu untuk mengubah perilaku anggota lain dalam suatu sistem sosial. Kemampuan salah satu anggota keluarga untuk mengubah perilaku anggota keluarga lainnya. Ini adalah power. Property system bukan karakteristik pribadi salah satu anggota keluarga. Proses interaktif yang melibatkan satu anggota keluarga yang menginginkan sesuatu dari satu atau lebih anggota keluarga lainnya. Nah, ini adalah pembahasan tentang power. Nah, power juga berubah seiring waktu, misalnya karena stres. Memiliki aspek persepsi dan perilaku dapat dipersepsikan secara berbeda oleh setiap anggota keluarga. Nah, kalau kita lihat bagian ini ya, jadi basis dari family power adalah ada tiga wajah dari power, di mana di sini ada family power process dan family power outcomes. Kita lihat three phases of power. Jadi ilmuwan sosial dan perilaku yang berfokus pada keluarga, penelitian klasik Robert Blood dan Wolf, Husbands and Wives, ini adalah resource theory dari family power. Keseimbangan kekuasaan dalam pernikahan terkait dengan sumber daya relatif yang dimiliki setiap pasangan dalam hubungan itu. Resources itu sama dengan beberapa hal, keuangan, level pendidikan, dan juga pekerjaan. Siapapun yang memiliki sumber daya paling banyak dalam hubungan memiliki kekuatan paling besar. Jadi kalau kita lihat di gambar yang kanan ini, bahwa di situ ada beberapa faktor di situ yang menjadi resource ya. Jadi kemudian ada inteligensi, kepribadian, sifat kepribadian yang menyenangkan, personal appearance, skill dalam berbagai area dan prestis keberhargaan secara sosial, sense of honor. Dan ini adalah interpersonal skill yang kemudian bisa menjadi resource dalam keluarga. Sementara legitimate power, reward power, coercive power, revenge power, informational power, expert power. Nah, ini adalah
6 basic power menurut Raven, Sanders, dan Rodriguez. Jadi, kalau ada individu yang paling tidak tertarik untuk mempertahankan hubungan, memiliki kekuatan paling besar. Ini adalah principle of least interest. Jika satu orang lebih tergantung daripada yang lain atau lebih peduli untuk menjaga hubungan tetap hidup, pasangan yang paling tertarik kemungkinan besar akan tunduk pada pasangan yang paling tidak tertarik. Begitu. Nah, ini terkait power di dalam pasangan ya. Kita lihat lanjutnya. Nah, ini ada tabel tentang 6 basis of family power. Jadi itu ada beberapa, Anda bisa lihat di situ. Dan ada tipe dan resource-nya, dan dilihat bisa ada beberapa contohnya begitu ya. Silahkan dilihat lagi. Jadi ini adalah legitimate power, reward power, coercive power, referent power, informational power, dan expert power. Nah, ini kenapa power bisa didasari oleh hal-hal seperti ini. Kita lanjut. Nah, bagaimana dengan proses family power? Proses adalah teknik interaksi yang terjadi selama diskusi keluarga secara umum, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, resolusi konflik, dan manajemen krisis. Assertiveness dan aggressiveness mengacu pada cara ketika orang berusaha mengubah perilaku orang lain. Misalnya di sini dikatakan, I would like to pick up your clothes. People are being aggressive when they demand that others comply with their request. Pick up those clothes or I won't fix dinner tonight. Jadi ini adalah satu hal yang dengan agresif dikatakan supaya lawan bicaranya akan tunduk. Pengendalian atau kontrol, keefektifan upaya untuk mengubah perilaku orang lain. Semakin sering orang lain mau menuruti permintaan seseorang, semakin besar kendali yang dimiliki orang tersebut. Jadi kalau diikuti, berarti kemudian semakin besar kendali yang dimiliki orang yang mengendalikan. Nah, ada beberapa tipe dari power patterns. Nah, kalau kita lihat di sini antara suami dan istri ya, bagaimana di situ yang pada lingkaran yang kuning itu dikatakan bahwa misalnya husband dominant. Di situ suami melakukan atau mengambil keputusan sendiri. Sementara istri mengambil keputusan sendiri itu hanya sedikit. Demikian juga sebaliknya ketika wife dominant. Jadi istri lebih banyak mengambil keputusan sendiri dan suami juga, tetapi hanya sebagian kecil. Sementara syncretic ini antara kedua-duanya itu melakukan pengambilan keputusan bersama, begitu. Dan ketika mereka melakukan keputusan sendiri-sendiri itu lebih kecil porsinya. Sementara ketika autonomic itu yang bersama-sama itu areanya lebih kecil, tetapi masing-masing itu memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan. Jadi kebersamaannya sangat kurang gitu. Nah, ini adalah pola power patterns di dalam pasangan. Nah, bagaimana dinamika komunikasi dan power?
Kalau suatu simetrik interaksi yang simetris ya, mitra mengirim pesan serupa yang dirancang untuk mengontrol bagaimana hubungan didefinisikan. Sementara dalam kompetitif simetri, konflik meningkat. Diskusi menjadi salah satu kompetisi di mana suami istri bertujuan untuk saling mengalahkan. Nah, sementara kalau simetri yang submisif, kedua pasangan mencoba untuk memberikan kendali atas situasi kepada pasangannya. Pasangan menghindari mengambil kendali atas situasi, mencoba untuk menang dengan menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain. Begitu. Sementara kalau simetri yang netral, pasangan saling menghormati dan mencoba menghindari melakukan kontrol satu sama lain. Pendekatan menang-menang ini memastikan bahwa mitra akan kesempatan menikmati waktu bersama daripada bertengkar. Nah, bagaimana dengan interaksi yang komplementari? Kedua pasangan mencoba untuk memberikan kendali atas situasi kepada pasangannya. Kedua pasangan menghindari mengambil kendali atas situasi, mencoba untuk menang dengan menyerahkan tanggung jawab kepada yang lain. Berbeda dari interaksi simetris di mana para peserta mengadopsi dua taktik yang berbeda, satu dominan dan satu lagi patuh. Bekerja sama untuk keuntungan bersama, kesetaraan, memelihara keintiman. Ini dalam interaksi yang komplementari. Nah, saran untuk mengurangi masalah terkait dengan power. Kita harus mengingat bahwa kekuatan adalah karakteristik hubungan, bukan pada orang. Pengambilan keputusan harus diimbangi dengan menghargai area kendali masing-masing mitra, bukan dengan jumlah area yang dimiliki masing-masing. Begitu. Nah, ini adalah tentang gender dan power. Silakan bisa dibaca selanjutnya pada buku ini sehingga Anda bisa menambah pengetahuan dan ilmu tentang gender dan power. Terima kasih.